Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ibu Amirah di sini. Kita akan memulai belajar tentang statistika, ya. Seperti yang kalian lihat di sini sudah ada mind mapping tentang distribusi binomial. Oke, kita akan membahas itu. Yang pertama, apa sih distribusi binomial itu? Kita lihat dulu definisinya. Binomial. Bi artinya dua, nomial adalah kondisi, ya. Jadi distribusi binomial itu adalah suatu peluang yang akan kita hitung berdasarkan dua kondisi. Ini ditemukan oleh James Bernoulli. Selanjutnya kita lihat ciri-cirinya apa sih distribusi binomial itu? Nah, yang pertama kejadiannya independen atau saling bebas. Jadi kejadian yang satu itu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Yang kedua, two outcomes atau hasilnya ada dua, ya. Kemudian peluangnya pun sama. Maksudnya gimana? Peluang sukses atau gagal, diterima atau ditolak, ya atau tidak. Seperti itu, ya. Selanjutnya, nanti kita akan kembali mengingat tentang segitiga Pascal, ya. Ini akan dipakai. Yang kayak gimana sih segitiga Pascal itu? Nah, Ibu ingatkan lagi. Segitiga Pascal itu yang atasnya satu, ya. Kemudian satu di bawahnya. Nah, yang di bawahnya pokoknya ujungnya satu. Yang di bawahnya ini adalah jumlah dari dua di atasnya. 1 tambah 1, 2. Di ujungnya 1. Di sini 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Ujungnya 1. Kemudian di sini 1, 4, 6, 4, 1. Dan seterusnya. Ya. Nah, di sini 1 di sini untuk N atau jumlah kejadian, jumlah banyak kejadian itu 0. Untuk di baris yang ini, untuk N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2, ini N sama dengan 3, dan seterusnya. Ya. Nanti kita akan menggunakannya untuk apa? Untuk mencari nilai kombinasi, untuk mempermudah. Kemudian, nanti akan ada rumus, ya. Yang kita pakai itu rumusnya seperti ini. P dalam kurung X besar sama dengan X kecil, bacanya peluang X. X di sini adalah jumlah kejadian sukses, ya. Itu sama dengan C atau kombinasi X dari N. X itu apa? X ini jumlah sukses. Dari N itu apa? N adalah banyak kejadian, ya. N itu banyak kejadian. Dikalikan dengan P pangkat X. P di sini adalah peluang sukses, ya. Pangkat X itu tadi apa? Ya betul, jumlah sukses. Dikalikan dengan Q. Q ini apa? Q adalah peluang gagal, ya. Peluang gagal kalau misalkan peluang benar itu setengah, maka peluang salah adalah 1 dikurangi setengah, jadi setengah, ya. Kalau suatu peluang ya itu 0,2, maka peluang tidak adalah 1 dikurangi 0,2, yaitu 0,8. Jadi Q di sini bisa kita tulis, peluang gagal itu bisa kita tulis 1 dikurangi P. Atau 1 dikurangi peluang sukses, ya. Karena apa? Karena peluang gagal dan sukses itu sama dengan 1. Peluang kan dari 0 sampai 1. 0 itu yang sangat kecil, yaitu peluang yang tidak mungkin terjadi, ya. Kalau 1 itu peluang yang pasti terjadi. Biasanya di antara 0 dan 1 pecahan gitu, ya. Jadi kita bisa menuliskan peluang sukses itu P, peluang gagal itu 1 min P. Atau mau ditulis Q juga boleh, ya. Oke, ini adalah mind mapping, gambaran dari distribusi binomial yang akan kita pelajari sekarang. Oke, sekarang kita lihat contoh di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di mana sih distribusi binomial itu bisa kita pakai? Nah, contoh kasus gampangnya nih. Kalian kan sekarang sedang lagi di rumah aja, ya. Masa pandemi seperti ini kita harus menjaga kesehatan, ya kan? Jangan lupa minum vitamin, ya. Ini punya vitamin nih, ya. Mungkin ini gak di-endorse juga, ya. Nah, vitamin ini yang sering ada banyak di pasaran. Kita pengen tahu nih, di antara vitamin ini, mana yang paling disukai oleh masyarakat? Ya, apakah yang berwarna orange atau yang berwarna kuning? Dengan harga yang sama, kita pengen tahu bagaimana pilihan masyarakat, bagaimana sih peluangnya, tuh ya.
Nah, kalau kita misalkan mengumpulkan banyak orang, misalkan ada 50 orang, itu akan terlihat dominan yang memilihnya. Tapi kalau misalkan ibu cuma punya 3 orang yang mau ibu kasih, ya, apakah peluangnya itu bisa mewakili kenyataan yang sebenarnya? Itu kita bisa menghitung peluangnya dengan menggunakan distribusi binomial, ya. Seperti apa? Misal, ibu punya 3 nih. Kita tentukan dulu yang mau kita cari peluang apa, ya. Dari ketiga vitamin ini, ibu pengen tahu nih, kalau ada 3 orang, orang pertama memilih yang warna orange, orang kedua juga memilih orange, dan orang ketiga memilih yang warna kuning. Berapa peluangnya? Ingat ya, ini nggak boleh ditukar-tukar. Pokoknya orang pertama milihnya orange, orang kedua milih orange lagi, orang ketiga baru milih kuning. Berapa peluangnya? Kita akan mencoba menggunakan distribusi binomial, ya. Nah, jadi kita ceritanya mau menghitung peluang mana yang lebih disukai gitu ya. Tapi kita tentukan dulu. Misalkan kita berpendapat yang lebih disukai itu yang orange. Kita tentukan dulu ya. Nanti apakah keputusan kita itu diterima atau ditolak? Seperti yang tadi ya, distribusi binomial itu untuk menentukan 2 kemungkinan. Diterima atau ditolak. Sukses atau gagal. Nah, pernyataan ibu ketika ada 3 orang, orang pertama kedua memilih orange, orang ketiga memilih kuning. Apakah pernyataan ibu itu bisa diterima atau ditolak? Sukses atau gagal? Ya, seberapa persenkah peluangnya? Kita lihat. Pertama, ibu misalkan aja dengan ini ya. Jadi si vitamin-vitamin itu ibu lambangkan dengan bola-bola seperti ini. Peluang pertama adalah orang pertama dulu milih yang berwarna orange ya. Nah, orang pertama memilih orange, berapa peluangnya? Betul, peluangnya adalah setengah. Kenapa setengah? Karena kan kalau nggak orange, kuning. Kalau nggak, jadi hanya memilih di antara 2 ya. Jadi 1 dari 2, 1/2 alias setengah. Sekarang, jika orang pertama memilih orange, orang kedua pun memilih orange, berapa peluangnya? Ya, kita hitung peluang orang pertama memilih orange tadi berapa? Setengah. Peluang orang kedua memilih orange juga setengah. Karena orang pertama dan kedua, ingat kata kuncinya dan, itu dikali ya. Berarti peluangnya dikalikan. Yang pertama 0,5 dikali yang kedua 0,5. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Orang pertama memilih orange, orang kedua memilih orange, dan orang ketiga memilih kuning. Berapa peluangnya? Nah, di sini seperti tadi, peluang pertama memilih orange adalah 0,5. Peluang kedua memilih orange juga 0,5. Peluang orang ketiga memilih kuning adalah 0,5 juga. Sama, ya. Berarti kalau hubungan ketiganya ini dan, maka kita kalikan, hasilnya adalah 0,125, ya. Jadi ini adalah peluang 2 orang pertama memilih orange dan orang ketiga memilih kuning. Catatan, 0,125 adalah peluang 2 orang pertama memilih orange dan orang ketiga memilih kuning. Bukan, perhatikan baik-baik, bukan peluang 2 dari 3 orang memilih orange. Bukan peluang 2 dari 3 milih orange, ya. Tapi ini adalah peluang orang ke-1 dan ke-2 milih orange, orang ketiga memilih kuning. Terus gimana dong cara menghitung 2 dari 3 orang milih orange? Kita lihat ke sini ya. Jadi gini guys, ini ada 3 kemungkinan kalau 2 dari 3 orang memilih orange. Kemungkinan pertama, ada yang tahu gimana? Oh, acak aja ya, orange mau disimpan di mana, pokoknya ada kuning, ada orange gitu ya. Misalkan gini, yang penting orange-nya ada 2. Yang pertama milih kuning, orang kedua milih orange, orang ketiga milih orange. Gitu, ada lagi nggak kemungkinan yang lain? Ya, sekarang misalkan seperti ini. Orang pertama milih orange, orang kedua kuning, dan yang orang ketiga milih orange. Ya, yang ketiga berarti gimana? Ya, orang pertama dan kedua memilih orange dan orang ketiga memilih kuning. Betul. Ada kemungkinan yang lain? Tidak, sudah semuanya ya.
Kalau mau mencari peluang 2 dari 3 orang memilih orange, itu kemungkinannya ada 3 seperti ini. Ya. Sekarang kita akan menuliskan. Ini berarti gimana? Peluang memilih kuning adalah 0,5. Dan orang kedua memilih orange 0,5. Dan orang ketiga memilih orange 0,5. Ini juga sama. Orang pertama memilih orange peluangnya 0,5, orang kedua memilih memilih kuning 0,5 dan seterusnya. Ini juga sama. Serupa ya. Oke, lihat 0,5 kali 0,5 kali 0,5 itu adalah 0,125 ya. Ini juga sama 0,125. Ini juga sama 0,125. Kan tadi kita pemilihan. Kalau milih itu pakai kata atau ya. Ini kemungkinan pertama, atau ini kemungkinan kedua, atau ini kemungkinan ketiga. Kalau ada kata atau berarti kita apakan? Oke, betul. Kalau atau itu ditambah ya. Jadi tadi 0,125 tambah 0,125 tambah 0,125 itu adalah 0,375 ya. Jadi 3 kombinasi ini kan serupa ya. Ini artinya apa? Peluang 2 dari 3 orang memilih orange adalah 0,375 ya. Jadi ini mengerjakan secara manual. Sekarang kita coba mengerjakan dengan menggunakan rumus. Kalau kita lihat rumus ini kayaknya kan ribet ya. Tapi sebenarnya dalam penggunaannya tidak seperti itu. Gak ribet kok ya. Kita tulis dulu rumusnya P, X sama dengan 2. Kenapa X sama dengan 2? Kan kita mau mencari peluang 2 memilih orange ya. Dari 3 orang. Berarti X-nya itu 2. Sama dengan C, kombinasi X dari N. X-nya adalah 2. N itu tadi jumlah orangnya ada berapa? 3, betul. Jadi nanti di sini X-nya kalian ganti dengan 2, N-nya diganti dengan 3. P adalah peluang sukses. Q adalah peluang gagal. Q, ibu ingatkan lagi, Q itu adalah 1 kurang P. 1 dikurangi peluang sukses ya. Sekarang kita isi P, X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 3. Karena kita mau mencari peluang 2 dari 3 orang memilih orange. Dikali peluang sukses, artinya peluang orang memilih orange tadi berapa? Setengah, betul. Kali setengah pangkat X-nya 2 ya. Dikali Q. Q itu adalah peluang gagal. 1 dikurangin P. 1 kurangin setengah. Sama dengan setengah juga. Pangkat 3 kurang 2. Nah, setelah itu baru kita hitung ya. Kombinasi 2 dari 3 ini kita pakai faktorial. Kalian masih ingat ya faktorial ya? 3 dari 2 itu adalah 3 faktorial per 2 faktorial. 3 kurang 2 itu 1 faktorial. Dikali setengah pangkat 2. Dikali setengah pangkat 1. Setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 1. Kalian sudah belajar eksponen. Kalau ada bilangan yang sama dikalikan maka pangkatnya ditambah ya. Ini menjadi 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali setengah pangkat 3. Betul. 2 tambah 1 ya. Nah, bagaimana sih mencari ini ya? Menghitung kombinasi ini kalian sudah pernah. Jadi ini dijabarkan ya, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Tapi kali 2 faktorial aja karena di bawahnya ada 2 faktorial. Jadi nanti bisa dicoret ya. Kali 1 faktorial. Ini coret. Jadi tinggal 3 ya. Dikali setengah pangkat 3 berapa? 1 per 8. Jadi ini sama dengan 3 per 8 ya. 3 per 8. Terus apa sih hubungannya dengan Pascal? Tadi Ibu menyinggung sedikit tentang Pascal ya, segitiga Pascal. Itu untuk menghitung ini nih. 1 kan gitu ya. 1 1 1 2 1 1 3 3 1 dan seterusnya ya. Ini N-nya sama dengan 3. Berarti ini tadi N0, ini N1, N2, N3. Berarti kita perhatikan ini ya.
Nah, pada segitiga Pascal ini, yang paling pertama itu adalah kombinasi 0 dari 3. Karena N-nya 3. Yang kedua ini kombinasi 1 dari 3. Ini kombinasi 2 dari 3. Dan ini kombinasi 3 dari 3. Nah, kita kan butuhnya yang 2 dari 3 ya. Nah, di sini sudah dapat tuh bahwa kombinasi 2 dari 3 itu adalah 3. Jadi tanpa kalian mencari pakai faktorial juga, di sini langsung dapat 3. Ya. Menggunakan apa namanya nih? Segitiga Pascal, ya. Jadi kita peroleh, oh jadi peluangnya itu 3/8, ya. Berapa sih 3/8 itu? 0,375. Sama. Jadi ini secara manual, ya. Ini dengan menggunakan rumus. Semuanya sama. Jadi itulah mencari 2 orang memilih orange dari 3 orang adalah 0,375. Oke? Kita masuk ke contoh soal ya. Ada 4 pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban. Berapa peluang total menebak 3 dari 4 soal secara benar? Jadi ceritanya kalian mau ngerjain soal ulangan nih. Ada 4 soal ya. Tapi 4 soal PG. Ada optionnya itu ada A, B, C, D, E. Ada 5 pilihan ya. Mau nembak gitu ya. Kira-kira kalau pengen benernya 3, peluangnya tuh besar apa kecil sih? Kita lihat dengan menggunakan distribusi binomial ya. Pertama, kita jawab dulu. Kita tentukan P-nya dulu. P adalah peluang sukses ya. Kalian pengen sukses menebak berapa soal? 3. Berarti P itu peluang sukses ya. Sebelum kita mencari peluang sukses untuk menjawab 3 benar, kalian harus cari dulu peluang menjawab 1 soal benar. Tadi soalnya itu ada 5 pilihan option A, B, C, D, E ya. Jadi peluang menjawab nembak benar dari 5 option ini berapa? 1 dari 5 kan? Berarti peluang suksesnya itu adalah 1/5 atau 0,2. Sekarang ini peluang gagal. Kalau peluang suksesnya 1/5, berarti peluang gagalnya 1 kurang 1/5 atau 4/5 alias 0,8. Ini adalah peluang untuk 1 soal ya. Sekarang kita mau mencari bagaimana peluangnya jika menjawab 3 soal benar dari 4. Berarti kita pakai rumus yang tadi. Peluang 3 soal benar berarti X-nya itu sama dengan 3. Sama dengan kombinasi 3 dari 4 soal berarti C3 dari 4 kali peluang sukses. Berapa peluang suksesnya? 1/5 pangkat X-nya 3 kali berapa peluang gagalnya? 4/5 pangkat 4 kurang 3 1. Selanjutnya dari sini mencari berapa sih peluang mencari kombinasi 3 dari 4? Kalian bisa pakai faktorial atau kalian juga bisa menggunakan ya segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Ini untuk N-nya 0, N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, dan N-nya 4. Berarti perhatikan yang baris ini. N-nya 4. Ya. Ini adalah kombinasi 0 dari 4. Ini kombinasi 1 dari 4, 2 dari 4, 3 dari 4. Nah ini yang kita pakai. Kombinasi 3 dari 4 yaitu 4. Kita masukin langsung ke sini ya. 1/5 pangkat 3 1/125. 4/5 pangkat 1 4/5. 4 kali 4 16 per 125 kali 5 625 ya, alias 0,0256 sekian. Ini kecil banget atau besar banget? Atau ya rata-rata lah gitu ya, tengah-tengah. Kecil banget kan? 0,02 sekian.
Artinya, kalau kalian mau nembak soal nih, nembak 3 bener dari 4 soal, itu kemungkinannya tuh peluangnya tuh kecil banget, hanya 0,02. Artinya apa? Jangan nembak soal ya, tapi dikerjakan. Oke, sekian dulu itu tadi beberapa contoh untuk distribusi binomial. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.